pembelajaran, tolong Agnes untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, pada hari ini sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Terima kasih. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Perlengkapannya sudah ada? Sudah. Peralatannya sudah lengkap? Lengkap. Oke. Alhamdulillah. Sudah sehat semua? Sehat. Baik. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai angkun-angkun perusahaan dagang. Ada yang tahu tidak mengenai materi kita pada yang minggu lalu? Silakan. Oke, Evan. Jurnal potongan pembelian, Bu. Ya, jurnal potongan pembelian. Adel, pembelian. Sinta, penjualan. Selfie, Beban angkut pembelian. oke. Agnes, apa? Beban angkut penjualan. Oke, berarti kalian sudah ingat mengenai materi kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita belajar mengenai jurnal khusus. Ya. Apa yang kamu ketahui mengenai jurnal khusus pada materi yang hari ini kita pelajari? Ada yang tahu? Evan, Jurnal penerimaan kas. jurnal penerimaan kas. Adel, Jurnal pembelian. jurnal pembelian. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Jurnal pengeluaran kas. Silakan. Oke, jurnal umum. Berarti kalian sudah belajar nih materi pada hari ini. Alhamdulillah nih kalian. Berarti yang berikutnya apa sih hubungan antara jurnal khusus dengan angkun-angkun perusahaan dagang? Apa, Efran? Untuk menyusun transaksi dalam suatu jurnal khusus. Iya, berarti angkun tersebut digunakan untuk menyusun transaksi tersebut yang akan kita masukkan ke dalam jenis-jenis jurnal khusus. Oke, alhamdulillah berarti kalian sudah tahu hubungan antara angkun-angkun perusahaan dagang dengan jurnal khusus tersebut. Selanjutnya nih, ya. Materi kita hari ini yaitu mengenai jurnal khusus. Adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, adapun indikator yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis ya pencatatan akuntansi perusahaan dagang ya pada jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya dengan menggunakan metode PBL atau problem based learning ya. Peserta didik mampu, artinya kamu ini mampu. Kalau sudah belajar berarti sudah mampu. Mampu menganalisis pencatatan akuntansi perusahaan dagang ya pada transaksi jurnal khusus, ada transaksi jurnal khusus ya dan jurnal umum dengan baik dan benar. Nah, artinya dengan kita belajar sungguh-sungguh ya
jurnal khusus ini, berarti kalian sudah mampu memahami bagaimana cara mengelompokkan jurnal khusus ya pada transaksi. Kita kan tidak tahu, atau kamu ini mungkin di antaranya bisa kerja di perusahaan dagang yang besar. Alhamdulillah kan, bagian akuntansi. Inilah kegiatan yang kita lakukan, yaitu melakukan pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada ya pembelajaran yang kita lakukan, yaitu Ibu nanti akan membagikan LKPD. Pada LKPD yang Ibu bagikan kepada kamu itu adalah pemecahan masalah. Nah, dari pemecahan masalah tersebut kamu cari solusinya dengan menggali informasi, ya, membaca bukunya, dicari lewat internet. Sudah tuh setelah kamu menemukan dari permasalahan tersebut, kamu kerjakan dengan cara kerjasama, ya, melalui diskusi. Nah, setelah kamu melakukan diskusi kelompok dengan temanmu, kamu rekap jawabannya di LKPD yang Ibu sediakan jawabannya pada lembaran LKPD tersebut. Setelah kamu melakukan perekapan selesai, kamu presentasikan nanti di depan kelas. Ya. Nah, setelah melakukan presentasi, apabila ada temannya kurang paham mengenai presentasi kamu, silakan untuk ditanyakan. Ya. Setelah melakukan presentasi, lalu kita menarik kesimpulan. Itulah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, kita bagikan dulu ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Bagikan teman-temannya satu persatu, udah Ibu sediain. Jadi kalau kurang boleh bilang sama Ibu. Silakan. Tuliskan namanya di LKPD dan nama kelompoknya juga. Nah, pada nama kamu tuliskan contohnya, ya, atau kamu cari nomor nama kamu. Berarti itu punya kamu, tapi dalam satu kelompok, ya. Oke, Ibu tayangkan PowerPoint-nya, kalian simak, ya, dari PowerPoint yang Ibu sampaikan ini, yang berkaitan dengan LKPD yang telah Ibu bagikan. Ya. Oke, judul materi kita hari ini adalah jurnal khusus. Ya, jurnal khusus. Nah, kita lihat yaitu bagannya. Ya, jurnal khusus tersebut terdiri dari 5. Ya, yang pertama, oke, amati PowerPoint yang akan Ibu tampilkan sekarang. Ya. Nah, judul materi kita hari ini adalah jurnal khusus. Ya. Kan perhatikan bagannya. Nah, pada jurnal khusus terdiri dari 5. Yang pertama, jurnal penelitian. Jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas. 5. Jurnal umum. Oke, berarti udah tahu. Ya. Dan kita lanjutkan. Apa itu jurnal khusus? Ada yang tahu enggak? Ya, silakan.
Jurnal khusus merupakan jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang. Oke, ya. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat, dirancang secara khusus karena di dalam suatu perusahaan telah terjadinya transaksi yang secara berulang-ulang. Berarti kamu udah tahu nih mengenai jurnal khusus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis jurnal khusus. Nih ya, kita sebutkan kembali kan. Pertama, Jurnal pembelian. ya, kedua, Jurnal penjualan. tiga, Jurnal penerimaan kas. empat, Jurnal pengeluaran kas. lima. Jurnal umum. Oke, jadi sudah ngerti ya. Nah, pada jurnal penjualan, kita artikan dulu ya. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, berarti kita garisin. Berarti yang masuk ke dalam kolom ini adalah penjualan kredit. Sedangkan yang kedua, jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, sedangkan yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan secara tunai. Ya, transaksi penerimaan secara tunai itu yang pertama adalah penerimaan kas. Yang kedua, penjualan tunai. Yang ketiga adalah menerima pelunasan piutang. Nah, yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran secara tunai. Nah, pengeluaran secara tunai apa saja? Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, ya, pembayaran beban. Yang ketiga, pelunasan utang. Yang keempat yaitu pengambilan uang secara pribadi atau prepaid. Yang kelima adalah pembayaran pajak. Nah, yang berikutnya jurnal umum. Nah, jurnal umum berbeda dengan jurnal umum yang kita pelajari di minggu lalu. Ya, jurnal umum yang ada di jurnal khusus ini adalah jurnal yang tidak mencatat transaksi yang tidak berkaitan keempat jurnal khusus di atas yang ibu sebutkan tadi. Nah, berarti yang masuk ke dalam jurnal umum ini adalah khusus untuk transaksi pengembalian barang dagangan dan penerima pengembalian barang dagangan. Makanya dianya disebutkan yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Retur pembelian dan retur penjualan. Ya. Sekarang kita lanjutkan bentuknya. Ya, perhatikan bentuk jurnal pembelian. Itu tanggal, diisi tanggal, tahun, bulan. Kalau keterangan diisi apa? Nama perusahaan. Kalau sebelah debit itu kolom pembelian dan sebelah kredit kolom utang dagang itu diisi apa? Nominal. C. Kalau serba-serbi itu diisi yaitu yang tidak berkaitan dengan kolom pembelian dan kolom utang. Ya. Oke. Nah, yang berikut bentuk jurnal pembelian. Karena udah tahu kan diisi tahun, bulan, dan tanggal. Sudah tuh nomor faktur, diisi nomor faktur. Kalau keterangan, Nama perusahaan. nama perusahaan. Kalau syarat pembayaran, 3
nominal. Kalau kolom serba-serbi itu tidak berkaitan pada kolom yang tertera pada jurnal penerimaan kas. Seperti yang tadi ya, setoran modal misalnya gitu, atau pendapatan lain-lain gitu kan. Yang berikut, bentuk jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sama tanggalnya, ya, keterangannya sama dengan di jurnal penerimaan kas, ya. Begitu juga dengan kolom pembelian, kolom utang itu juga diisi nominal. Begitu juga dengan serba-serbi itu diisi yaitu akun yang tidak berkaitan pada kolom jurnal pengeluaran kas. Oke, saya akan lanjutkan dengan jurnal umum, ya, jurnal memorial. Nah, jurnal umum sama dengan jurnal yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Tanggalnya sama, ditulis tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Keterangannya ditulis nama, angkut, ya. Kalau debit dan kredit di siapa? Nominal. Iya, ya. Sekarang perhatikan contoh soal 1. Perhatikan. Tanggal 5 ya, Januari, Smartcom mengeluarkan faktur nomor 125 kepada Karen R. Ya. Penjualan aksesoris komputer senilai 2 juta. Gimana kita masukkannya ke dalam jurnal apa? Ya, jurnal apa? Hah? Jurnal apa itu? Jurnal penjualan. Kita lihat, diperhatikan di situ. Itu dituliskannya tanggal dan bulan. Nah, pada soal tidak dicantumkannya tanggal. Sudah tuh nomor faktur dituliskannya sebesar 125. Setelah itu dituliskannya nama perusahaannya apa? Karen R. Yang berikutnya adalah syarat apa? Syarat pembayarannya, yaitu jika ada ya, tapi kalau di soalnya tidak dicantumkannya. Ya, setelah itu ditulisannya ke nominal. Oke? Dari materi yang sudah saya jelaskan di PowerPoint ini, ya, apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu pahami dari materi yang saya jelaskan? Silakan. Apa, Efran? Jurnal penerimaan kas. Apa jurnal penerimaan kas? Jurnal yang hanya mencatat transaksi penerimaan secara tunai, seperti setoran modal, penjualan tunai, dan pembayaran piutang. Oke, betul. Sip. Siapa lagi? Oke, apa? Ya. Betul. Untuk mencatat transaksi secara kredit. Silakan yang lain. Oke, Ulan. Jurnal pengeluaran kas, Ya. yakni untuk mencatat transaksi pengeluaran secara tunai. Betul. Saya Bu, Ya, silakan. jurnal umum Ya. untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas. Alhamdulillah, berarti kamu ini mengamati dan memperhatikan materi yang saya jelaskan. Silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kamu dengan cara bekerja sama. Silakan mulai di sana. Sudah,
Ada kesulitan? Belum ya? Oke. Mengalami kesulitan enggak? Ada. Silakan kerjakan. Paham materi Ibu? Paham. Oke. Ada kesulitan enggak? Oke. Silakan kerjakan ya. Oke, cara kerjasama ya diskusikan. Mengalami kesulitan enggak? Oke. Paham ya materi apa? Masih ada ini kurang paham? Paham. Silakan. Oke, selama kamu diskusi, melakukan penilaian ya. Keaktifan kamu dalam berdiskusi, pecahkan masalah. Kurang ya? Oh, kurang. Ada yang ini Bu Adlu. Ini Bu ada yang banyak di sini. Mana yang lebih? Kurang? Oh, kurang juga. Potongan harga 16.000. Ini ada potongan dan dipotong-potong. Right. Apa? Kurang 7. Bawahnya tambah 10. Oh begitu. Iya, nanya, betul kan?
Potongan harganya 16.000. Ada ini bisa.
Sudah selesai? Belum. Jika mengalami kesulitan, bertanya sama temannya. Karena kan secara kerja sama. Diskusikan sama temannya jika mengalami kesulitan. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan presentasi. Mana deh? Jadinya 3/15 handphone sudah tempo mata tangan Di kolom debitnya dibeli barang dari toko Damai Lembang 400.000 ya. di pembelian. Pelunasan. Mari foto-foto itu.
pembelian seharga 500.000 Nah, jurnal penjualan tas ini besar, masuk di beban gaji. Beban gaji masuk jumlah berapa penjualannya? Tapi jumlah dikali ditambah ya. Jadi cara pembayarannya ini kan tidak tambah untuk habis Surabaya bisa Rp100.000. Jadi untuk keseluruhannya Rp1.400.000. Itu kan jurnal penjualan belum jurnal penjualan. Sekolah modal di mana?
pribadi. Tiga. Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi ke depan kelas. Perwakilan 2 orang saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban LKPD yang telah kami kerjakan. Jurnal pembelian pada tanggal 3 Oktober 2022. Keterangan toko Damai Palembang. Ref kosong. Debit pembelian nominal uang 800.000. Serba-serbi kosong. Kredit utang nominal 800.000. Jumlah keseluruhan pembelian 800.000. Jumlah kredit utang nominal 800.000. Jurnal penjualan pada tanggal 5 Oktober 2022, nomor faktur 123. Keterangan toko Abadi Palembang, RIF kosong. Syarat pembayaran 3/15 N/60. Piutang dagang penjualan nominal 1.200.000. Tanggal 30 Oktober 2022, nomor faktur 1234. Keterangan toko Maju Surabaya, RIF kosong. Syarat pembayaran N/60. Piutang dagang penjualan 2.200.000. Jurnal penerimaan kas tanggal 1 Oktober 2022. Setoran modal, refnya kosong. Debit kas nominal 50 juta. Kredit serba-serbi akun modal TNAD. Refnya kosong. Jumlah nominal 50 juta. Pada tanggal 19 Oktober pelunasan utang, refnya kosong. Debit kas nominal 970.000. Potongan penjualan 30.000. Piutang dagang nominal 1 juta. Kredit serba-serbi kosong. Jadi total kas 50.970. Potongan penjualan 30.000. Piutang dagang 1 juta. Kredit serba-serbi jumlahnya 50 juta. Baik, saya akan melanjutkan. 4. Jurnal pengeluaran kas pada tanggal 7 2022 Oktober. Keterangan pembelian tunai, refnya kosong. Debit pembelian 700.000. Serba-serbi kosong. Kredit kas 700.000. Pada tanggal 10 pelunasan utang. Debit utang dagang nominal 800.000. Serba-serbi kosong. Kredit kas 784.000. Potongan pembelian 16.000. Tanggal 25 beban gaji. Debit serba-serbi akun beban gaji jumlah 1 juta. Kredit kas jumlah 1 juta.
Tanggal 27 print serba-serbi print jumlah 800.000, kredit kas nominal 800.000. Jadi jumlah keseluruhan debit pembelian sebesar 700.000, utang dagang 800.000, serba-serbi jumlah 1.800.000, kredit kas 3.284.000 dan potongan pembelian 16.000. 5. Jurnal umum. Pada tanggal 10 2022 Oktober, keterangan rekor penjualan ref kosong debit 200 dan kredit 200 dan nominalnya dan jumlahnya 200 di debit dan kredit 200. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada kelompok 4 Dari kelompok 4 saya ingin bertanya. Pada jurnal pembelian di kolom serba-serbi diisi transaksi apa saja? Pada jawaban pada kolom serba-serbi jurnal pembelian diisi pembelian aktivitas lencer maupun tetap secara kredit. Misal, dibeli perlengkapan di toko Abadi Solo dengan syarat pembayaran 2N/10, N/30, maka kita masukkan ke dalam transaksi serba-serbi ditulis perlengkapan. Oke. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 nih yang sudah melakukan implementasi. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan LKPD tentang jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Dalam jurnal pembelian terdapat satu pembelian yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan keterangan perusahaan Toko Damai Palembang. Pembelian dengan nominal sebesar Rp800.000, kredit utang sebesar Rp800.000. Jadi total pembelian sebesar Rp800.000 dan piutang dan kredit utang dagang sebesar Rp800.000. Yang kedua, jurnal penjualan. Terdapat 2 jurnal penjualan yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan nomor faktur 123 dengan keterangan Toko Abadi Damai Palembang dengan syarat pembayaran 3/15 per N/16, piutang dagang sebesar 1.200.000. Pada tanggal 30 Oktober 2022 dengan nomor faktur 124. Keterangan Toko Maju Surabaya N/60 dengan nominal sebesar Rp2.200.000. Total piutang dagang dan penjualan sebesar Rp3.400.000. Baiklah, saya akan melanjutkan. Tiga, jurnal penerimaan kas.
pada tanggal 1 tahun 2022 bulan Oktober. Keterangan setoran modal kas sebesar 50 juta rupiah. Serba-serbi akun modal Tuan Adi sejumlah 50 juta rupiah. Dan pada tanggal 19 tahun 2022 Oktober, keterangan menerima pelunasan kas sebesar 970.000, potongan penjualan sebesar 30.000, dan piutang dagang sebesar 1 juta rupiah. Total kas sejumlah 50.970.000 dan jumlah potongan penjualan 30.000. Jumlah piutang dagang sebesar 1 juta rupiah dan total jumlah serba-serbi sebesar 50 juta rupiah. 4. Jurnal pengeluaran kas pada tanggal 7 tahun 2022 bulan Oktober, keterangan pembelian tunai. Debit pembelian sebesar 700.000 dan kas sebesar 700.000. Pada tanggal 13 pelunasan utang sebesar 800.000 dan kredit kas sebesar 784.000. Potongan pembelian sebesar 16.000 rupiah. Pada tanggal 25 pelunasan gaji. Serba-serbi akun biaya gaji serba-serbi jumlah 1 juta rupiah dan kredit kas sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 27 keterangan Fry. Serba-serbi akun Fry jumlah 800.000 rupiah dan kredit kas sebesar 800.000 rupiah. Total pembelian sebesar 300.000 rupiah dan total utang dagang 800.000. Serba-serbi jumlah sebesar 1.800.000. Total kredit kas sebesar 3.284.000 dan total potongan pembelian sebesar 16.000. Yang kelima, jurnal umum pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022, keterangan rekul penjualan piutang dagang dengan debit sebesar 200.000 rupiah dan kredit sebesar 200.000 rupiah. Jadi total debit 200.000 rupiah dan kredit 200.000 rupiah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bagi yang belum mengerti silakan kami buka sesi tanya jawab. Pada kolom serba-serbi di jurnal pengeluaran kas itu diisi transaksi apa saja. Dan serba-serbi di kolom jurnal penerimaan kas ya. Pengeluaran kas itu diisi kolom apa saja? Yang pertama pembelian tunai, yang kedua pembayaran beban, yang ketiga pembayaran utang baik pendapatan potongan maupun potongan harga, yang keempat pengambilan uang secara pribadi atau Fry, yang kelima pembayaran utang pajak. Apakah bisa diterima? Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi sangat baik sekali. Kita lanjutkan kepada kelompok 3. Ya, dipersilakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami hasil diskusi pada hari ini. 1. Jurnal pembelian tanggal 3 Oktober tahun 2022, toko Damai Palembang, pembeliannya sebesar 800.000, akun strip, serba-serbi strip, dan utang dagang sebesar 800.000. 2. Jurnal penjualan pada tanggal 5 Oktober tahun 2002 dengan nomor faktur 123, keterangannya di toko Abadi Palembang, dan syarat pembayarannya 3/15 N/60.
sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 30 Oktober 2022 dengan nomor faktur 124, keterangan di Toko Maju Surabaya. Cara pembayarannya yaitu N/60, piutang dagang sebesar Rp2.200.000. 3. Jurnal penerimaan kas pada tanggal 1 Oktober, keterangannya yaitu setoran modal kasnya sebesar Rp50 juta, potongan penjualan strip, piutang dagang strip, penjualan strip, dan di kolom kredit akun diisi dengan tuannya, modal Tuan Adi. Jumlahnya sebesar Rp50 juta. Pada tanggal 19 Oktober 2022, keterangannya yaitu penerimaan pelunasan. Di kolom debit kas Rp970.000, potongan penjualnya Rp30 juta, piutang dagang Rp1 juta, penjualannya strip. Di kolom kredit jumlahnya strip. Hasil keseluruhan nominal pada kolom kas sebesar Rp50.970.000 dan di potongan penjualan sebesar Rp30 juta dan piutang dagang sebesar Rp1 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 7 Oktober 2022, keterangan pembelian tunai, pembelian sebesar Rp700.000, utang dagang strip, serba-serbi strip, kredit kasnya Rp700.000, potongan pembelian strip. Pada tanggal 15 Oktober 2022, keterangan pelunasan utang. Di debit strip, utang dagang Rp800.000, di kredit kas Rp784.000, potongan pembelian Rp16.000. Pada tanggal 25 Oktober, keterangan beban gaji, debit, utang dagang beban gaji, serba-serbi Rp1 juta, kredit kas Rp1 juta, potongan pembelian strip. Pada tanggal 27, keterangan proyek, debit, utang dagang proyek, jumlah Rp800.000, kredit kas Rp800.000, potongan pembelian strip. Jadi jumlah keseluruhannya pembelian Rp700.000, utang dagang Rp800.000, kas Rp303.284.000, potongan pembelian Rp16.000. Jurnal umum. Pada tanggal 10 Oktober, keterangan retur penjualan di debit Rp200.000, di kredit strip. Keterangan piutang dagang di debit strip, di kredit Rp200.000. Jadi jumlah keseluruhan debit Rp200.000, kredit Rp200.000. Baiklah, itu saja hasil dari diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami buka seksi pertanyaan. Oke, silakan. Transaksi apa saja yang masuk ke dalam jurnal umum? Nah, transaksi apa saja yang masuk ke dalam jurnal umum? Yang masuk ke dalam jurnal umum hanya transaksi penerimaan pengembalian barang atau retur penjualan dan mengembalikan barang atau retur pembelian. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, jika tidak ada lagi yang bertanya, itu saja hasil presentasi kami pada hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sangat baik sekali telah melakukan presentasi dari rekap yang sudah dibuat. Silakan kelompok 4
untuk melakukan presentasi dari perwakilan pemohon. Silakan. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembar LKPD. Oke. Jurnal pembelian pada tanggal 3 Oktober 2022. Keterangan toko damai di Palembang dengan pembelian 800.000, kredit utang dagang 800.000 pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan nomor faktur 123 dan keterangan toko abadi Palembang dengan syarat pembayaran 3/15 N/60 piutang dagang sebesar 1.200.000 pada tanggal 30 nomor faktur 124 keterangan toko maju Surabaya syarat pembayaran N/60 sebesar 2.200.000. Jurnal pembelian pada tanggal Jurnal penerimaan kas pada tanggal 1 Oktober 2022, setoran modal kas 50 juta rupiah, serba-serbi modal Tuan Adi 50 juta rupiah. Pada tanggal 19 Oktober 2022, pelunasan utang sebesar 970.000, potongan penjualan 30 juta, 30.000, piutang dagang 1 juta, serba-serbi strip. Baiklah, saya akan melanjutkan jurnal pengeluaran kas tanggal 7 Oktober 2022. Keterangan pembelian tunai pada debit pembelian nominal 700.000, akun dagang strip. Pada kredit kas nominal 700.000 tanggal 13 Oktober 2022, pelunasan utang. Pada debit pembelian strip utang dagang 800, kredit pada kas 784.000 dan potong pembelian 16.000. Tanggal 25 beban gaji. Pada debit akun beban gaji jumlah 1 juta dan kredit kas jumlah 1 juta. Tanggal 27 Pride. Keterangan Pride akun pada debit akun Pride jumlah 800 dan kredit jumlah 800. Total debit pada pembelian 700 dan total utang dagang 800. Total jumlah 1.800.000. Total kredit pada kas 3.284.000. Potong pembelian 16.000. Jurnal umum tanggal 10 Oktober 2022. Keterangan retur penjualan pada debit 200.000, kredit strip dan piutang dagang pada debit strip pada kredit 200.000. Total pada debit 200.000 dan total pada kredit 200.000. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bagaimana menghitung potongan jurnal penerimaan kas pada transaksi tanggal 19? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada tanggal 5 melakukan penjualan kredit, syarat pembayaran 3/15 N/60, nominal 1.200.000 pada akun piutang dagang.
Lihat tanggal 10, penerimaan pengembalian barang sebesar 200.000. Akun piutang dagang pada kredit. Jadi 1.200.000 dikurang 200 sama dengan 1 juta pada piutang dagang. Lalu di jurnal pengeluaran kas pada tanggal 19 penerimaan pelunasan piutang. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 19 jumlah 14 hari, artinya memberikan potongan 3%. 3/100 dikali 1 juta sama dengan 30.000 pada potongan penjualan. Jadi potongan dagang berjumlah 1 juta, potongan penjualan 30.000, total 970. Jadi kas 970.000. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sangat baik sekali sudah melakukan presentasi ya di depan kelas. Ya. Nah, dari keempat kelompok tadi yang paling baik melakukan presentasi dengan penjelasan yang sangat baik ya dari teman-temannya yang lainnya adalah kelompok 3. Kita beri penghargaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan kepada Ibu ya. Yuk, kelompok 4 sudah kumpul semua ya KPD-nya? Sudah. Oke, kita selesai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kita melakukan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Nah, dari materi yang telah Ibu ajarkan pada jurnal khusus tersebut, apakah di antara kalian bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Silakan. Oke, Efran. Kesimpulan 1. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat transaksi yang masuk dalam jurnal penerimaan kas, seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang dengan potongan atau tanpa diskon penjualan, retur pembelian yang sebelumnya dibeli secara tunai, pendapatan di luar usaha, dan yang lainnya. 2. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat transaksi yang menyebabkan kas berkurang atau kas kredit, seperti pembelian secara tunai, pembayaran utang dengan potongan atau tanpa potongan pembelian, pembayaran beban-beban, dan retur penjualan yang dilakukan secara langsung, dan lain-lain. 3. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Seperti jurnal ini mencatat pembelian barang dengan barang dagang dengan syarat atau secara kredit, dan pembelian aktiva secara kredit. 4. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit, seperti penjualan barang dagang dengan syarat atau secara kredit. Oke, ya, baik sekali kesimpulan dari teman kamu. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal yang mencatat transaksi pembelian kredit. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal yang mencatat penjualan secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal yang mencatat transaksi penerimaan tunai. Yang keempat, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal yang mencatat
mencatat pengeluaran tunai. Sedangkan yang kelima adalah jurnal umum. Jurnal yang hanya mencatat transaksi pengembalian barang dagangan dan penerima pengembalian barang dagangan, yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham dari materi yang sudah saya ajarkan. Kita lakukan evaluasi pada materi yang dari materi yang sudah diajarkan, maka Ibu akan membagikan soal sebanyak 10 soal pilihan ganda. Silakan di antara kalian ini untuk menjawabnya, Ibu beri waktu paling lama 5 menit. Ya. Jika kurang nanti ya. Silakan dibaca dengan teliti, tuliskan namanya dan alamatnya pada lembaran yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu paling lama 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Beri nama ya. Pak. Jadi saya melakukan dosa kena pajak yang Nomor 20 berapa? B. Ibu.
Oke, sudah 5 menit. Silahkan. Silakan kumpulkan lembaran evaluasinya di meja ini. Rapikan mejanya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau tanya kepada kalian, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya, ada atau tidak kendala, ya, dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pelajaran hari ini ada kesulitan tidak? Terima kasih. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Baiklah, pada hari ini Ibu cukupkan. Pada minggu depan kita akan belajar mengenai materi jurnal khusus perusahaan dan daerah. Nah, diharapkan kepada kalian untuk membaca materi tersebut, ya, di rumah sebelum kita memulai pelajaran. Jadi kalian sudah tahu, sudah paham mengenai materi tersebut, sehingga pada minggu depan pada pelaksanaan pembelajaran, ya, kita lebih memahami kembali materi yang akan kita pelajari. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran hari ini kepada Agnes untuk melakukan doa sebagai penutup pembelajaran yang kita laksanakan. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak-anak, ya, atas pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.